Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Guru YouTuber ini. Yuk, mari belajar IPA bersama ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel ini. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai kehamilan dengan KD yang sama ya. Adik-adik, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai fertilisasi kan? Kalian masih pada ingat kan fertilisasi? Nah, supaya lebih paham lagi kita bahas yuk. Jadi fertilisasi adalah proses peleburan antara inti ovum dengan inti sperma untuk menghasilkan sigot. Nah, proses ini terjadi di oviduct. Sigot hasil fertilisasi ini nantinya akan berkembang menjadi embrio. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi pada saat proses perkembangan embrio itu? Kita bahas yuk. Proses perkembangan embrio dimulai saat sigot membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, hingga seterusnya sampai membentuk struktur sampai seperti bola anggur yang disebut morula. Jadi morula adalah hasil dari pembelahan zigot sampai membentuk bola anggur ya. Nah, kemudian morula ini akan berkembang membentuk blastula. Blastula merupakan struktur bola berongga. Nah, rongga pada blastula ini disebut dengan blastosol. Blastula dilapisi oleh lapisan paling luar yang disebut dengan tropoblas. Kemudian, tropoblas atau lapisan terluar dari blastula ini akan menempel pada dinding rahim atau endometrium. Proses ini dinamakan implantasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa implantasi adalah proses penempelan tropoblas pada endometrium. Jika implantasi berhasil, maka terjadi kehamilan. Jadi sekarang kita tahu ya bahwa kehamilan adalah proses yang terjadi setelah fertilisasi dan merupakan hasil dari proses implantasi, yaitu penempelan blastula di endometrium. Kehamilan terbagi atas 3 periode yang disebut dengan trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Di ketiga trimester ini terjadi perkembangan janin yang berlangsung di uterus atau rahim. Di trimester pertama berlangsung dari bulan pertama hingga bulan ketiga atau 12 minggu. Pada trimester ini, embrio sudah menyerupai janin loh adik-adik. Tapi kalian tahu gak sih apa ya bedanya embrio dan janin? Jadi embrio adalah sel telur yang berkembang setelah proses fertilisasi. Perkembangannya berlangsung pada 8 minggu pertama setelah terjadi pembuahan. Sedangkan janin adalah embrio yang berkembang di minggu ke-8 pada trimester pertama. Ingat ya adik-adik bahwa trimester pertama itu berlangsung selama 12 minggu. Sehingga embrionya bisa dikatakan dengan janin ya. Oke, balik lagi yang ke ciri trimester pertama. Selanjutnya pada trimester pertama, jenis kelamin dari janin sudah mulai tampak. Lalu detak jantungnya sudah mulai terdeteksi. Lalu terjadi pembentukan otak dan terjadi pembentukan sumsum tulang belakang. Nah, setelah itu dilanjutkan ke trimester yang kedua. Trimester yang kedua ini berlangsung dari bulan keempat hingga bulan keenam. Ciri yang terlihat pada trimester kedua adalah ukuran janin yang semakin besar, lalu struktur tubuh janin yang lebih detail. Maksudnya janin sudah bisa dibedakan mana bagian tangan, kaki, dan juga kepala. Nah, lalu setelah itu mata janin sudah mulai membuka, janin sudah bisa bergerak, serta kulit janin mulai ditumbuhi dengan rambut. Begitu ya. Dan yang terakhir adalah trimester yang ketiga.
Nah, trimester yang ketiga ini berlangsung dari bulan ke-7 hingga bulan ke-9. Pada tahap ini, ciri-ciri janin yang terdeteksi adalah janinnya semakin bertambah besar, lalu struktur tulang sudah mulai mengeras adik-adik, otot mulai menebal, dan organ sudah berkembang pesat. Hal ini karena organ mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya setelah nanti dilahirkan. Nah, begitu ya adik-adik. Ternyata kehamilan bisa terjadi akibat proses implantasi ya. Implantasi berlangsung di uterus atau rahim setelah fertilisasi. Setelah ovum bertemu dengan sperma, maka terbentuklah zigot. Yang kemudian zigot ini berkembang menjadi merula. Lalu berkembang menjadi blastula dan berkembang menjadi embrio sampai dapat disebut dengan janin. Tunggu dulu ya adik-adik. Janin di dalam tubuh ibu kok bisa berkembang ya? Padahal janin kan gak makan dan gak minum di dalam tubuh ibu. Kira-kira gimana ya? Penasaran kan? Cek di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.